Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Khairiatun Nafizah dengan NIM 21129057. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik teman-teman, di video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai bisnis model kanvas. Sebelumnya, ada kalanya kita mengetahui dulu apa itu bisnis model kanvas. Di dalam sebuah bisnis, apapun bentuknya, pastinya ada beberapa orang yang mengoperasikan agar kegiatan usaha terus berjalan. Di dalam sebuah bisnis juga memerlukan strategi, manajemen, maupun sistem yang mempermudah orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai goals yang dimiliki perusahaan. Salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan dalam perusahaan adalah bisnis model kanvas. Apa itu bisnis model kanvas? Nah, bisnis model kanvas ini merupakan sebuah kerangka kerja atau tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biaya, cara kerja perusahaan, dan lain sebagainya. Apa sih keuntungan buat perusahaan kalau menerapkan bisnis model kanvas ini? Nah, jika dilihat lebih teliti, bisnis model kanvas ini membagi hal-hal penting dalam beberapa fokus yang jelas. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan baik skala besar maupun kecil. Lalu bagaimana menerapkan bisnis model kanvas ini dalam kehidupan kita atau dalam bisnis kita? Oke, ada beberapa elemen-elemen di dalam bisnis model kanvas ini, yaitu di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas saya mengenai bisnis saya, yaitu nasi lemak Melayu. Nah, di dalam bisnis model kanvas ini, elemen yang pertama yaitu ada namanya key partner. Oke. Key partner ini adalah partner kerja yang mendukung perusahaan kita atau mendukung bisnis kita. Jika sampai saat ini kita belum menemukan keunikan dari produk atau jasa, dikarenakan kurangnya networking, kita akan membutuhkan partner kerja yang dapat membantu kita mencapai value proposition. Oke, pada bisnis model kanvas saya ini, key partner saya yaitu yang pertama PT Riau Multitrade atau disebut dengan Riau Rice. Yang kedua, PT Java Comfort Indonesia. Yang ketiga, PT Sali Riau Lestari. Yang keempat, Toko Mandiri Farm. Mungkin segitu rekan atau partner kerja saya di dalam bisnis saya ini. Nah, elemen yang kedua ada namanya key activities. Key activities ini merupakan aktivitas bisnis yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition. Oke, di sini aktivitas bisnis saya yang pertama ada pelayanan konsumen, produksi tidak boleh terhambat, belanja bahan pokok, proses pengolahan memasak, terus promosi, memasarkan produk, dan ada juga bisa mengantar pesanan ke tempat tujuan. Oke, teman-teman. Yang elemen ketiga ini ada namanya value proposition. Oke, value proposition ini sederhananya adalah nilai jual produk atau jasa sehingga konsumen ini memilih perusahaan kita daripada kompetitor. Nah, bisnis saya ini kan adalah nasi lemak Melayu.
Jadi value proposition saya ini yang membuat konsumen itu bisa ke bisnis saya, yaitu yang pertama ada namanya harga terjangkau, yang kedua dibuat dari bahan yang berkualitas aman dan bagus, yang ketiga beraneka ragam lauk pauk dan disertai dengan sambal, lokasinya nyaman dan bersih, yang kelima pelayanan yang memuaskan. Oke. Elemen yang keempat ada namanya customer relationship. Nah, dalam bisnis saya ini, nasi lemak Melayu, customer relationship saya ini responnya cepat dan sering diadakan diskon Jumat berkah. Sebelumnya, customer relationship ini adalah pendekatan kita kepada konsumen. Tadi kan kita sudah menentukan value proposition dan segmentasi konsumen. Soalnya kita harus memahami konsumen kita dan mendekati mereka, gitu intinya. Jadi customer relationship ini pendekatan kita terhadap konsumen, biar konsumen itu ke kita gitu, ke bisnis kita. Terus yang keempat ada namanya customer segment. Nah, customer segment ini saling berkaitan dengan value proposition. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Nah, dalam bisnis saya ini, customer segment saya ini ada di semua kalangan. Bisa siapa-siapa aja yang bisa untuk menjadi konsumen saya. Misalnya ada anak sekolah, mahasiswa, karyawan, buruh, orang tua, dan lain sebagainya. Nah, elemen selanjutnya ada namanya key resources. Oke, key resources ini sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang kita miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Jadi atau kita sebut dengan apa ya? Sumber daya di dalam perusahaan kita yang bisa membantu, yang mendukung perusahaan kita lebih maju lagi. Nah, jadi key resources di pada bisnis saya ini yang pertama ada karyawan atau sumber daya manusia, yang kedua ada modal atau uang. Oke, teman-teman. Selanjutnya, elemen selanjutnya yaitu channel. Channel ini hampir sama seperti customer relationship, yaitu cara pendekatan kita, tapi ini lebih ke bagaimana kita menemui mereka, menemui konsumen dan berbicara kepada konsumen itu. Nah, channel ya pada bisnis saya ini, yang pertama itu restoran atau warung, terus direct selling, yang ketiga sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Oke. Nah, elemen selanjutnya ada namanya cost structure. Cost structure ini merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita. Jadi, cost structure ini merupakan berapa uang atau berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas bisnis kita sehari perharinya. Jadi, cost structure pada bisnis saya ini yang pertama pengeluaran biaya bahan baku, yang kedua biaya gaji karyawan, yang ketiga biaya alat produksi, yang keempat biaya promosi dan pemasaran. Oke, ini selanjutnya ada ini elemen yang terakhir atau komponen yang terakhir ada namanya revenue streams. Nah, setiap perusahaan itu membutuhkan aliran pendapatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Jadi, revenue stream ini sebagai sumber pendapatan perusahaan. Jadi, dia tuh dari berbagai sumber.
Contohnya pada bisnis model Kampas saya ini, revenue stream-nya itu adalah model pribadi penjual, keuntungan dari hasil penjualan nasi lemak, terus kerjasama antara partner, terus juga konsumen, terus juga karyawan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin mungkin sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.